Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan pelatihan petugas operator dan perawatan siklotron CS30 PTRR ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi dengan topik Manajemen Keselamatan Fasilitas Siklotron CS30 yang dimiliki PTRR Batan. Latar belakang dari penyampaian materi ini adalah bahwa keselamatan siklotron yang handal sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Bagaimana cara mendapat dan mencapai kehandalan tersebut? Maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah parameter operasi siklotron pada saat sistem siklotron dioperasikan atau sedang running harus terpenuhi semua parameter operasinya. Yang kedua, bahwa mesin siklotron yang dioperasikan memiliki sistem interlock yang akan mampu mengkoordinasikan dan mengendalikan sistem keselamatan. Sistem interlock ini mampu mengkoordinasikan semua subsistem siklotron, seperti subsistem pendingin, vakum, magnet, pompa, dan lain-lain. Sekaligus sistem interlock ini juga mengendalikan sistem keselamatan secara terpadu, baik sistem utama siklotron maupun sistem penunjang dan sistem bantu lainnya. Adapun tujuan pembelajaran dari penyampaian materi ini adalah diharapkan bahwa para peserta mampu menjelaskan sistem keselamatan fasilitas siklotron CS30. Selanjutnya, keberhasilan hasil belajar ini terlihat dari indikatornya. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan risiko bahaya pada pengoperasian siklotron. Selanjutnya, mampu menjelaskan prinsip kerja sistem keselamatan siklotron. Berikutnya, menjelaskan prosedur akses daerah radiasi, terutama di cave siklotron dan ruang target. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan cara kerja dari sistem interlock siklotron CS30 ini. Manfaat yang diharapkan dari adanya penyampaian materi ini adalah peserta mampu memiliki pengetahuan sistem keselamatan yang digunakan dalam fasilitas siklotron CS30 dan sekaligus mempunyai acuan atau sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kerja di fasilitas siklotron ini. Pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan pada materi ini adalah satu, resiko bahaya pada pengoperasian sistem siklotron. Dua, rancangan sistem keselamatan fasilitas siklotron. Tiga, prosedur akses daerah radiasi yang meliputi cave siklotron dan ruang target. Yang terakhir adalah prinsip kerja sistem interlock yang dimiliki siklotron CS30. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu resiko bahaya pada pengoperasian sistem siklotron. Potensi-potensi risiko pada saat siklotron running atau sedang beroperasi, baik sebelum, saat berlangsung, ataupun sesudahnya, maka potensi risiko pertama adalah berupa radiasi nuklir. Siklotron CS30 memiliki energi maksimum
sekitar 27,5 mega elektron volt. Maka ketika partikel elementer yang bersifat tunggal, yaitu proton dipercepat, maka ia akan menumbuk atau berinteraksi dengan materi-materi yang dilewatinya. Maka tentu saja interaksi dengan proton ini akan menghasilkan proses nuklir. Salah satunya adalah berupa radiasi nuklir yang akan terpancarkan. Potensi risiko yang kedua berupa tegangan tinggi, di mana pada saat pengoperasian sistem siklotron ini, maka ada subsistem yang ikut serta dioperasikan. Misalkan subsistem pendingin, subsistem vakum, subsistem magnet, subsistem radiofrekuensi, dan lain-lain. Semua subsistem tersebut menggunakan satu daya tinggi. Karenanya, potensi risiko yang kedua berupa bahaya listrik, tegangan tinggi. Yang ketiga adalah frekuensi radio dengan daya tinggi. Ketika proton diberikan perlakuan dipercepat atau diakselerasi, maka ia akan membutuhkan medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet inilah yang nantinya akan membutuhkan frekuensi radio dengan daya yang tinggi. Sehingga potensi risiko yang ketiga adalah berupa terjadinya medan magnet yang tinggi. Terakhir, potensi risiko yang akan terjadi pada sistem siklotron adalah temperatur tinggi. Pada saat pengoperasian pompa-pompa vakum, terutama pompa krio, itu akan terjadi temperatur yang tinggi. Begitu juga interaksi atau tumbukan partikel dengan materi-materi yang dilewatinya akan menghasilkan temperatur tinggi. Sehingga potensi risiko yang terakhir adalah risiko temperatur tinggi. Selanjutnya, pada saat proton yang telah dipercepat tadi dilakukan, maka beberapa komponen siklotron sangat mudah untuk menjadi radioaktif karena berinteraksi dengan proton dan otomatis ia akan teraktivasi. Komponen-komponen tersebut adalah pertama, sistem utama siklotron, di mana pada sistem utama siklotron ini partikel proton dipercepat mulai dari 0 hingga 27,5 mega elektron volt sebagai energi maksimumnya. Maka semua materi yang ada di dalam cap siklotron atau sistem utama tersebut akan mengalami interaksi dengan proton ini, dan secara reaksi nuklir, komponen-komponen tadi atau material tadi akan teraktivasi dan menjadi radioaktif. Lalu yang kedua adalah sistem beam transport atau sistem saluran berkas. Pada saat proton mencapai energi maksimumnya, maka ia siap dikeluarkan melalui exit gate untuk dilepas dalam beam transport atau saluran berkas. Di dalam saluran berkas ini terdapat beberapa sub-sub komponen, baik itu berupa vakum, pendingin, ataupun medan magnet. Maka pada saat proton melewati saluran berkas ini, setiap materi yang tertumbuk atau berinteraksi dengan proton dengan sendirinya menjadi teraktivasi dan bersifat radioaktif. Dan yang terakhir adalah stasiun target, di mana proton yang telah mengalami akselerasi memiliki energi maksimum 20,5 mega elektron volt ini akan diarahkan menuju stasiun target, baik berupa stasiun target yang sengaja disimpan di depan pintu keluar dari saluran berkas, biasanya digunakan untuk
target padat ataupun target cair dengan ukuran kecil ataupun akan diarahkan ke stasiun-stasiun target berupa ruangan tertentu. Yang pertama bisa diarahkan ke ruang PET, yang kedua bisa diarahkan ke ruang fisik cap, atau yang ketiga diarahkan ke ruang target cair. Itulah beberapa komponen siklotron yang akan mudah teraktivasi dan bersifat radioaktif saat saat berinteraksi dengan partikel proton yang telah memiliki energi maksimum 27,5 mega elektron volt. Sampai sini pokok bahasan tentang resiko bahaya pada pengoperasian sistem siklotron. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya beri kesempatan beberapa saat. Dipersilakan. Baik, kita lanjutkan kepada sub pokok bahasan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bisa kita aplikasikan pada saat kita mengoperasikan dan merawat sistem siklotron CS30 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.